Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Prawira, adik kelas IB 5B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang video yang saya buat. Pertanyaan yang pertama, penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Kemudian yang ketiga, membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Yang pertama, penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Dalam melakukan pengembangan sistem, terdapat hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama, adanya berbagai permasalahan yang timbul. Artinya adalah terdapat masalah yang timbul di sistem yang lama, seperti tidak efisien dalam sistem operasinya, kesalahan proses atau hasil, dan manfaat yang diperoleh berkurang. Kemudian adanya perkembangan teknologi. Maksudnya adalah teknologi saat ini sangat berkembang sangat pesat, sehingga sistem kita harus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi terbaru, yaitu perkembangan software dan hardware. Kemudian yang ketiga, adanya instruksi dari pimpinan. Maksudnya adanya peraturan dari pemerintah atau dari pusat. Kemudian yang terakhir, untuk meraih kesempatan. Maksudnya adalah kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang pasar, pelayanan, keuntungan, dan proses pengambilan keputusan. Tahap pengembangan. Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan yaitu tahap perencanaan sistem informasi. Pada tahap ini, tim pembuat sistem mencoba memahami permasalahan yang muncul dan mendefinisikan secara rinci yang terjadi pada sistem sebelumnya. Kemudian, membentuk tujuan pembuatan sistem baru dan mengidentifikasi kendala-kendalanya yang mungkin akan dihadapi. Seperti pembangunan SI harus diarahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif, perubahan aliran informasi yang terjadi secara besar-besaran dalam organisasi, serta implementasi teknologi komputer akan membawa dampak bagi tenaga kerja di dalam organisasi. Yang kedua, tahap analisis sistem informasi. Maksudnya adalah pada tahap ini, tim pembuat sistem akan menganalisis permasalahan lebih mendalam dengan menyusun studi kelayakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah kelayakan organisasi, sistem harga, memilih kelompok bisnis, lingkungan operasional sistem, melihat kemungkinan-kemungkinan, dan tingkat kompetisi produk harus dapat dideteksi dengan baik. Kemudian, tahap perancangan sistem informasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah 1. Kebutuhan perusahaan, 2. Kebutuhan pemakai, 3. Kebutuhan teknis, dan yang keempat kebutuhan operator. Kemudian, tahap penerapan sistem informasi. Maksudnya, pada tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasi rancangan yang telah disusun agar dapat diwujudkan. Proses implementasi untuk prosedur dalam teknologi komputer akan menggunakan bahasa komputer realisasi sistem. Pada tahap penerapan ini ditempuh dengan beberapa metode, antara lain pengembangan yang dilakukan dengan bekerja sama yang dilakukan dari pihak luar, kedua pengembangan oleh staf sendiri, dan yang ketiga paket aplikasi. Selanjutnya, tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan uji coba sistem yang telah selesai disusun proses uji coba. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar. Tahapan proses uji coba antara lain pengecekan, melakukan penelusuran pada sampel data, dan mengecek alur sistem secara keseluruhan. Tahap yang terakhir adalah tahap penggunaan dan pemeliharaan. Maksudnya, pada tahap ini sistem telah diuji coba dan dinyatakan lolos dapat mulai digunakan untuk menangani prosedur bisnis yang sesungguhnya. Pemeliharaan sistem secara rutin dapat meliputi penataan ulang database, membackup, dan scanning virus. Sementara itu,
Pemeliharaan juga termasuk melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menjaga kemutakhiran sistem. Yang kedua, merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan strategis. Artinya, di mana kebijakan ada untuk meraih tujuan dan sasaran. Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan operasional. Maksudnya, terdapat perencanaan terperinci yang harus dilakukan pada perencanaan ini, meliputi proyeksi kebutuhan tenaga kerja, perkiraan biaya atau anggaran, rencana jadwal kegiatan, perencanaan organisasi proyek, dan perencanaan lingkup kerja. Kemudian, harus memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat-syarat yang harus ditentukan antara lain, dapat dikaji kualitas kerja dan hasil akhirnya. Kemudian, mudah diukur kemajuan pelaksanaan serta pemakaian biaya. Selanjutnya, dapat direncanakan jadwal pelaksanaan dan anggarannya. Kemudian, dapat diberi kode identifikasi seperti kode akuntansi biaya. Kemudian yang terakhir, dapat dikelola sebagai satuan unit kerja. Dalam membuat perencanaan tersebut, kita harus memecahkan aktivitas yang diinginkan dalam sebuah bagian yang kecil dengan alat bantu WBS atau Work Breakdown Structure, di mana merupakan sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek atau daftar aktivitas kegiatan ruang lingkup sebuah proyek yang terorganisir menjelaskan hal-hal yang akan dikerjakan. Dalam pengembangan sistem, ada beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain sebagai berikut. Metode FAST, metode spiral, metode prototyping, metode RAD, dan metode SDLC. Yang ketiga, estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Pada estimasi dan perkiraan anggaran ini dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, biaya pengadaan atau procurement cost adalah biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama atau initial cost sebelum sistem dioperasikan, kecuali untuk pengadaan perangkat keras dengan cara leasing. Kemudian yang kedua, biaya persiapan operasi atau startup cost. Maksudnya, biaya-biaya persiapan operasi ini merupakan biaya-biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan, berhubungan dengan semua biaya untuk membuat sistem siap untuk dioperasikan. Kemudian yang ketiga, ada biaya proyek atau project related cost. Maksudnya, berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya. Kemudian yang terakhir, ada biaya operasi atau ongoing cost, dan biaya perawatan atau maintenance cost. Adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem, upaya sistem dapat beroperasi serta biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Berbeda halnya dengan biaya-biaya lainnya yang biasanya terjadi sebelum operasi diterapkan, biaya operasi dan perawatan biasanya terjadi secara rutin. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.